11 hingga nanti tepat di jam 12 siang. Kak Fendi berada dalam program Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Di mana di siang hari ini Kakak Adi di Perompak RRI Samarinda, ini Kak Fendi tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Kak Triana dari Kampung Dongeng Etam dan juga bersama dengan adik Naurah Nadia Sahira. Ini langsung saja Kak Fendi menyapa terlebih dahulu dengan Kak Triana dan juga adik Naurah. Selamat siang Kak Triana, adik Naurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Selamat siang. Ini gimana kabarnya Kakak Triana, adik Naurah? Baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi ada boneka-boneka yang gemes dan juga mengasihkan ini Kak Triana. Oh iya dong Kak, Wah. aku tuh selalu menemani Kak Triana dimanapun berada. Wih, keren. Berarti sudah gak sabar nih Kak Triana ya, sama juga adik Naurah. Untuk itu tema kita di siang hari ini Kak Triana dan juga adik Naurah seputar satu pohon selamatkan bumi. Langsung saja Kak Triana dan juga adik Naurah. Terima kasih Kak. Aduh, Kak Triana deh, Oruk deh, Kak Triana deh, Oruk. Teman-teman masih kenal kan dengan Oruk? Iya, adik-adik dan teman-teman di rumah ini adalah sahabat Kak Triana. Pasti sudah kenal karena sudah sering Kak Triana bawa. Namanya pasti masih ingat. Oruk. Iya dong, kan singkatan dari orang utan. Adik-adik dan teman-teman di rumah, Oruk atau orang utan adalah hewan asli Kalimantan. Rumahnya di hutan. Tapi aku juga tinggal di hutan Sumatera. Dan teman-teman tahu tidak, aku sedang bersedih. Teman-teman, Oruk selain tinggal di Kalimantan, dia juga adalah hewan yang tinggal di hutan Sumatera. Tapi Oruk sedang sedih. Tapi Kak Triana nggak tahu kenapa ya Oruk sedih ya. Kita tanya ya. Tapi sebelum kita tanya Oruk, kita sapa-sapa dulu dengan sahabat Kak Triana yang ada di studio. Halo kakak cantik. Halo Oruk. Sudah tahu nama aku. Kak, perkenalkan diri dong Kak, biar teman-teman makin kenal. Halo, nama saya Naurah Nadia Sahila dari SDIT Pondok. Dan hari ini saya akan menemani Kak Diana untuk live stream. Wow, salam kenal Kak Naura. Kak Naura, tadi itu Oruk mau cerita dulu ya. Jadi Kak Naura, rumah Oruk hutan Sumatera sedang rusak karena rumah Oruk di sana sedang banjir. Jadi pohon-pohon Oruk, pohon-pohon di rumah Oruk banyak yang tumbang dan juga tanahnya longsor. Adik-adik di rumah Oruk di Sumatera, hutannya sedang dalam masalah. Pohon-pohon di sana ketika hujan besar datang, wah, berhari-hari dengan curah hujan yang tinggi, tiba-tiba menyapu dengan secepat kilat, dan mengakibatkan banjir besar di Sumatera dan juga tanah longsor di sana. Jadi Kak Triana dan Oruk dan juga teman kita Nadia mengajak mari kita menundukkan kepala sejenak, kita doakan untuk teman-teman kita di sana agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik dan teman-teman, mari kita menundukkan kepala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, jadi Oruk mau cerita nih. Ternyata hutan itu sangat penting dalam menjaga alam agar tidak terjadi banyak bencana. Oh gitu ya Oruk. Iya, jadi teman-teman, hutan-hutan itu ketika mereka ditebang, mereka dibakar, maka hutan kehilangan fungsinya. Ketika ditebang, dibakar, dirusak, maka hutan kehilangan fungsinya. Nah, itulah tema kita hari ini. Menanam satu pohon, menyelamatkan bumi. Tepuk tangan dong. Kak Diana mau tanya-tanya dulu nih ke teman kita, yaitu Kak Nadia. Kak Nadia, pernah nggak sih menanam pohon? Kayaknya pas masih kelas 3 pernah.
harus dibiasakan sejak kecil. Ternyata menanam pohon adalah kegiatan yang juga menyenangkan. Karena dia ketika menanam pohon, pohon apa ya yang ditanam? Kayaknya itu kayak bukan pohon sih, tapi lebih ke bunga matahari. Wah, benar sekali. Adik-adik dan teman-teman di rumah, secara umum kita menyebutnya tumbuhan. Tumbuhan pasti karena dia tumbuh dari kecil menjadi besar. Dan beberapa literatur membedakan antara tanaman dan pohon. Kalau tanaman itu adalah yang sengaja ditanam. Untuk misalnya untuk tanaman obat atau untuk tanaman sebagai bahan pangan yang memang digunakan untuk sumber pangan manusia. Dan pohon itu sih kalau di hutan Oru pohon itu besar-besar yang ada kayunya. Begitu deh. Jadi karena dia apa ya pengalaman paling menyenangkan ketika menanam? Mungkin pas lagi siram tanamannya. Iya ya. Jadi harus rajin disiram ya, dia tumbuh ya. Apalagi ya yang kita lakukan ketika kita sedang menanam tumbuhan? Ada bibitnya, disiram. Ke siapa lagi ya? Kira-kira supaya tanaman, tumbuhan, pohon yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik. Apa ya kira-kira? Lu tahu nggak? Nggak tahu. Tanyakan Naura lagi. Mungkin beberapa menit ditaruh di bawah matahari. Wah, itu benar. Biar Oru ini begini, Oru juga sekolah loh. Kemarin kata Pak Guru di sekolah, tumbuhan harus terkena matahari agar terjadi proses fotosintesis. Oru lupa. Fotosintesis itu adalah dimana ketika daun-daun dari tanaman dan tumbuhan kita menghasilkan zat hijau dan juga menghasilkan oksigen. Kok Oru batuk? Kok batuk lagi? Iya Katriana, ketika hutan Oru di Sumatera, di Kalimantan dibakar, Oru jadi batuk. Iya, berarti apa ya hubungannya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, oleh pohon dengan kesejahteraan manusia? Tapi sebelum itu kita tanya lagi ya pengalaman Kak Nadia ketika menanam pohon, menanam tanaman. Kak Nadia, tadi nanamnya bunga matahari ya? Wah, pasti senang ya. Jadi tidak semua tanaman itu bisa dimakan ya? Enggak semua. Itu indah pasti ya? Iya. Dan teman-teman menanam tanaman selain untuk keseimbangan alam, selain untuk sumber makanan, tapi juga untuk keindahan. Seperti yang dilakukan oleh Kak Nadia, menanam tanaman bunga matahari. Asik. Nanti bertanya lagi ya Kak Nadia. Teman-teman, tanaman, tumbuhan, pohon itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga alam. Teman-teman, Oru mau cerita ya. Ternyata hutan di tempat Oru itu banyak yang ditebang. Akibatnya Oru nggak tahu lagi. Teman-teman, pohon yang besar, pohon yang tinggi, akarnya itu banyak besar, menancap sampai ke dasar bumi. Ya segitu juga kali, menancap ke tanah. Dan kalau ada air yang datang, hujan, akar-akar ini akan menahan agar supaya tidak terjadi longsor dan tidak terjadi banjir yang lebih besar karena tanaman ini menyerap air. Oh, jadi begitu ya. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama memelihara lingkungan ya. Iya, ajakan dari Oru, mari kita sama-sama berusaha menyelamatkan bumi dengan menanam pohon. Tepuk tangan dong. Adik-adik di rumah dan teman-teman semuanya, tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini ada yang mau lewat.
tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda dalam acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Kami akan datang lagi. Dah. Oru ini ada yang penggemarnya Ade Nadia ini dari laman YouTube. Wah. Mau tahu nggak Oru dari siapa? Iya, Ini sih namanya Oru dari Rahmi Sari. Ini katanya Rahmi Sari Go Nadia Gogo Cayo Ade Nadia. Silakan Kak Nadia dibalas chatnya. Cayo, semangat Kak Nadia. Iya, Nadia bakal semangat kok. Ini dari siapa sih Nadia kenal nggak? Kenal? Dari siapa itu? Dari Amah. Oh, Amah. Wih, ada Amah nih yang lagi nonton nih Naurah ya, jadi harus semangat. Halo Oru, silakan Oru dilanjut. Oh iya. Halo Tante Ama. Tadi itu Oru ikut senang serasa Oru udah dikasih semangat. Cihuy. Adik-adik terima kasih ya tetap berada di ruang dengar RRI Pro 4. Kita lanjutin lagi ya ceritanya. Tadi itu banyak sekali manfaat tanaman, manfaat tumbuhan, manfaat pohon yang sudah kami bicarakan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi loh. Ayo kita tanya Kak Nadia. Oru aja yang tanya. Kak Nadia, apalagi ya kira-kira manfaat pohon bagi manusia maupun bagi lingkungan? Pohon bisa menghasilkan oksigen, bisa membersihkan oksigen, dan juga bisa menghasilkan kayak bahan-bahan makanan gitu. Wah iya betul. Pantas saja karena dia waktu hutan Oru dibakar oleh manusia, Oru jadi batuk. Ternyata hutan adalah penghasil udara atau penghasil oksigen sebesar kurang lebih 20% oksigen di dunia dihasilkan oleh tanaman pohon di hutan, terutama di Indonesia karena hutannya sangat banyak. Adik-adik, udara yang kita hirup seperti ini itu adalah berkat pohon yang kita tanam. Jadi kalau kita menanam pohon pasti banyak pahalanya. Iya, karena kita memberikan oksigen kepada manusia, tumbuhan, hewan. Dan juga, Katriana tahu nggak? Ketika pohon-pohon di tempat Oru tumbuh, Oru jadi lebih senang, bernapasnya lebih enak. Itu kenapa ya? Seperti yang waktu Kak Nadia bilang tadi, ternyata fungsi pohon adalah menyaring udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Terima kasih Kak Nadia, Oru jadi makin pinter. Dan kata Kak Nadia tadi apa lagi Oru? Apa sih? Ini pasti kesukaan Oru, menyiapkan makanan. Asik, Oru suka makan. Teman-teman, seperti kata Kak Nadia tadi, bahwa tanaman, tumbuhan, pohon itu menyediakan bahan makanan bagi siapa? Bagi kita, manusia, dan juga teman-teman Oru di hutan, dan juga bagi para hewan. Wah, banyak sekali ya manfaat pohon. Habis ini sebaiknya kita menanam pohon sama-sama nih. Iya. Tapi sebentar, Oru penasaran. Kak Nadia, tadi kan manfaat untuk manusia. Apa ya manfaat untuk alam? Seperti menghasilkan oksigen. Ya juga dong. Tadi Oru bernapas pakai oksigen yang ditanam oleh manusia. Oh iya, mencegah banjir tadi ya. Oh iya, apalagi? Jadi, oh iya, Oru tahu. Apa? Tadi kan Kak Nadia bilang juga membersihkan udara. Teman-teman, ingat tidak waktu kita zaman COVID? Oh iya, udara itu mahal, oksigen itu mahal. Iya, bahkan kita harus membelinya. Jadi kita berterima kasih kepada hutan
yang menyediakan udara yang bersih. Iya, benar sekali. Supaya makin seru, makin senang, Oru mau mendengar cerita. Siapa yang bercerita ya? Syah, karena dia. Ayo kita bercerita buat teman-teman di rumah. Oru mendengarkan karena dia bercerita ya. Oke. Oke. Jadi ini judulnya itu Kebun Mini Milik Lila. Oke. Di sebuah desa yang kecil, ada anak kecil bernama Lila. Ia terdengar ceria, tapi ada satu hal yang membuat Lila berbeda dari anak-anak yang lainnya. Lila Lila itu gemar menanam pohon. Dan setiap hari Lila selalu membawa bibit mangga, bibit pohon, dan juga yang lainnya. Lila sudah menganggap tanamannya itu sahabatnya sendiri dan juga berkata dia akan merawat tumbuhannya dan tumbuhannya akan menjaga dia atau mereka. Dan pada suatu hari datanglah musim kemarau. Di sana danau mulai mengering dan juga suhunya mulai memanas. Tanahnya pun mulai meretak. Warga-warga pun mengeluh. Tapi ada satu tempat yang masih sejuk, yaitu kebun kecil yang ada di belakang rumah Lila. Dan warga pun penasaran dan langsung menanyakannya pada Lila. "Mengapa kebunmu masih bisa bertahan?" tanya Pak RT. Lila pun tersenyum malu dan juga berkata, "Aku hanya menanam sedikit demi sedikit satu pohon setiap ada kesempatan." Dan juga Lila menginspirasikan warga. Dan akhirnya warga sudah mulai rajin menanam pohon, menanam tumbuhan, dan menanam bunga. Dan akhirnya desa itu dapat julukan baru, yaitu Desa 1000 Pohon. Dan semua itu dimulai dari anak kecil bernama Lila. Wah, aku terpesona. Teman-teman di rumah tepuk tangan dong. Wah, aku sangat terpesona. Benar sekali. Terima kasih ya Lila. Kok Lila? Kan Lila yang nanam pohon. Tapi kan Kak Nadia yang cerita. Terima kasih Kak Nadia, ceritanya menginspirasi. Iya, sama-sama. Teman, dalam ceritanya Kak Nadia tadi, Kak Nadia jadi makin paham manfaat pohon. Oru paham nggak? Ini. Tadi Oru mendengar ceritanya ketika Lila menanam pohon, suhu rumahnya, suhu lingkungannya menjadi sejuk ya. Ternyata salah satu fungsi pohon lainnya adalah menjaga suhu lingkungan di sekitar kita. Pantas saja. Rumah Oru ketika masih lebat hutannya sejuk, tapi ketika hutannya jadi rusak, jadi panas rumah Oru. Jadi teman-teman, ternyata banyak lagi nih. Ada lagi nggak ya manfaat pohon? Oru kan pendengar yang baik. Tadi Oru juga mendengar ceritanya loh. Tadi tanahnya retak-retak ya kan Aura ya? Wah, berarti fungsi pohon, fungsi tanaman, fungsi tumbuhan adalah menjaga kelembaban dan menjaga kadar air dari tanah. Wah, ternyata manfaat pohon banyak sekali. Jadi adik-adik dan teman-teman di rumah, makin seru ya. Ternyata kita ngobrolin manfaat pohon, bisa menjaga kelembaban tanah, bisa menjaga supaya tanah tetap subur. Kalau subur, tanaman yang tumbuh akan membawa banyak manfaat. Jadi ayo Oru, apalagi manfaatnya ketika dengar ceritanya?
Aduh, Kak Naura Nadia sangat keren ceritanya. Oru jadi makin paham. Satu lagi loh yang tadi Oru sangat senang. Ternyata Lila berhasil apa? Menginspirasi warga desa, orang-orang di sekitar rumahnya untuk bersama-sama menanam pohon, menanam tanaman. Adik-adik mau seperti Lila? Iya dong. Wah, ceritanya keren. Penuh edukasi. Mau nanam pohon juga ah. Karena Naura Nadia, bisa nggak Oru nanam pohon ya? Itu Bisa nggak? sesuai kemauan Oru aja sih. Ada rahasia loh. Rahasia. Oru juga penanam pohon. Masa? Gimana Oru nanam pohonnya? Jadi gini teman-teman, karena dia Oru adalah makhluk binatang yang suka memakan tumbuhan, suka makan buah, termasuk buah-buahan yang berbiji. Jadi kalau Oru makan nih, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, ada bijinya. Terus Oru bawa ke pohon satu lagi, bawa ke pohon satu lagi, terus Oru buang bijinya ke tanah, dan dengan karunia Allah dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Katriana baru tahu ternyata orang hutan juga berfungsi dalam kelestarian alam. Iya dan makanya jangan dirusak ya teman-teman, rumahku harus dilindungi. Wah, karena dia keren ceritanya, Oru jadi terharu. Teman-teman di rumah dan adik-adik semuanya, semakin kita mensyukuri karunia Allah, semakin kita paham bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Itu siapa yang batuk? Oru atau Katriana yang batuk? Katriana yang batuk. Sana deh, Katriana bikin minuman jahe. Kok Oru tahu jahe? Teman-teman, kata Oru, bisa loh kalau batuk minum jahe hangat. Ternyata satu lagi nih manfaat tumbuhan, yaitu bagi tanaman obat dan juga kesehatan. Karena kalau sakit kan gak harus minum obat ya, juga bisa minum tanaman herbal ya. Iya. Kata Nora pernah minum obat apa ya kalau sakit ya? Obat paus. Nah, obat turun panas juga banyak minum. Dan tanaman juga salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan. Wah, ternyata sangat banyak manfaat tanaman. Gimana? Semakin seru kan? Jadi adik-adik dan teman-teman di rumah, ayo sing-singkan lengan bajumu, siapkan benih tanamanmu, siapkan lahannya. Ayo kita bersama-sama menanam pohon, menanam tanaman agar bumi semakin lestari. Asik. Oru pintar kan? Oru juga sekolah loh di sekolah hutan. Oru juga sekolah loh karena dia Naura. Gak percaya. Oru kan anak pintar. Adik-adik dan teman-teman di rumah. Tapi Oru penasaran. Tadi kan waktu Oru menanam pohon, Oru tinggal melempar biji. Jadi kalau versi manusia bagaimana ya cara menanam pohon ya? Coba kita tanyakan Naura ya. Naura, gimana sih cara menanam tumbuhan, menanam pohon? Oru belum tahu. Jadi kita harus mempersiapkan lubang untuk bibit, taruh bibitnya, habis itu dikubur, terus dijaga, dirawat dan juga dikasih sirup setiap hari, dan juga biarkan tumbuhannya di bawah matahari dan lama-lama makin tumbuh. Wah, benar sekali teman-teman di rumah, benar sekali kata teman kita. Jadi kalau nanti kita menanam pohon, menanam tanaman harus rajin-rajin ya. Iya dong, rajin disiram, rajin diberi pupuk, dan diberikan sinar matahari yang cukup. Wah, ternyata
menanam pohon juga menyenangkan. Menanam pohon itu ternyata seru sekali. Batuk lagi, itu kan Diana yang batuk. Teman-teman di rumah, tambah seru ya ceritanya. Tapi jangan kemana-mana dulu, ceritanya makin lama makin seru. Tetap berada di ruang dengar RRI Pro 4 Samarinda di acara Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Menjadi indikator suhu udara. Wah, Suara dari ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Dolbear. Dia menyebutnya sebagai hukum Dolbear, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern. jumlah suara jangkrik dengan suhu. Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi teman-teman di ruang dengar RRI Pro 4, masih bersama Kak Diana dan aku si Oru yang tampan dan juga Nadia. Kak Naura Nadia. Teman-teman, seru ya tadi ceritanya. Tapi kita ulang lagi sedikit tentang manfaat menanam pohon bagi manusia dan bagi alam. Iya dong, biar makin ingat, terutama bagi Oru, kan Oru adalah hewan yang tinggal di hutan dan memiliki banyak sekali keragaman pohon. Oru tanyakan Naura aja Ya Naura, apa yang manfaat menanam pohon? Menanam. Manfaat pohon aja deh, manfaat pohon. Satu, menghasilkan udara. Dua, membersihkan udara. Tiga, menghasilkan bahan makanan. Empat, mencegah banjir. Lima, mencegah longsor. Dan enam, apalagi ya? Coba kita tanya Oru. Kira-kira nomor 6 apa? Apa ya, kalau berhubungan dengan makanan Oru paling suka nih, kan Oru suka makan. Oru ingat ya kalau berhubungan dengan makanan yaitu, iya dong teman-teman, pohon-pohon di hutan atau pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita ada yang menghasilkan bahan-bahan makanan untuk Oru misalnya, dan juga ada yang memang sengaja ditanam oleh manusia untuk mendapatkan sumber makanan dan juga sumber tanaman obat. Atau kalau rumah Oru di pohon di hutan, ada yang terbuat dari kayu rumah-rumah kita. Jadi pohon juga menyediakan bahan baku untuk tempat tinggal manusia. Banyak ya. Teman-teman, tadi waktu iklan Oru tadi itu surprise. Ternyata suara cicik-cicik. Ternyata suara cericik-cericik jangkrik berhubungan dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Wah, berarti sahabat Oru si jangkrik itu tahu ya tentang suhu lingkungan. Dan teman-teman, ternyata salah satu fungsi hutan, fungsi pohon, fungsi tanaman adalah menjaga atau mengatur atau meregulasi suhu di sekitarnya. Ternyata banyak sekali manfaat tanaman. Sebentar. Manfaat tanaman sudah. Apa ya? Aku ingat. Karena dia. Ya, Apa ya pesannya buat teman-teman di rumah?
buat teman-teman Oru dan sahabat-sahabat yang mendengarkan acara ini. Bekerja keraslah dan jangan pernah menyerah. Bekerja keraslah, jangan menyerah. Tadi tokoh ceritanya tuh anak-anak loh. Siapa tadi namanya ya? Lila. Coba dilanjutin. Apa ya yang diberikan Lila sebagai contoh ke orang-orang di sekitarnya? Iya, dia sudah berusaha menjaga tumbuhan dia. Teman-teman di rumah, ternyata tokoh Lila adalah anak-anak. Jadi walaupun anak-anak, ternyata juga bisa menginspirasi, memberikan ide-ide kepada orang dewasa di sekitarnya. Jadi teman-teman, walaupun kita masih anak-anak, tetap bisa berbuat dan melakukan sesuatu bagi lingkungan kita sekitarnya. Wah, keren ya. Jadi Oru juga menginspirasi. Apa inspirasi Oru? Itu menanam tumbuhan pakai menyebar bibit walaupun Oru ternyata tidak sengaja. Iya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kalau kita punya bibit tumbuhan, kita bisa menanamnya di sekitar rumah kita. Karena Nadia tadi itu manfaat pohon itu untuk memberikan oksigen ya. Kalau gitu Kak Diana aja, Oru pasti nggak tahu nih. Iya ya, adik-adik. Jadi ternyata menanam pohon, menanam tumbuhan selain bermanfaat yang banyak untuk manusia, ada lagi satu nih rahasia yang mau Kak Diana bagi nih. Jadi teman-teman dan adik-adik semua, udara yang dihasilkan oleh pohon adalah udara bersih, namanya oksigen, yang itu adalah merupakan sumber kebutuhan dasar manusia nomor satu. Nomor satu. Iya, dibanding air, dibanding makanan, manusia lebih membutuhkan oksigen terlebih dahulu. Coba kita nggak bernapas 5 menit. Jadi teman-teman dan adik-adik, kebutuhan dasar manusia nomor satu adalah oksigen. Itu menentukan kelangsungan hidup kita. Yang kedua adalah kebutuhan air. Dan fungsi pohon, fungsi tanaman, fungsi hutan salah satunya juga adalah menjaga kebersihan sumber air. Dan kebutuhan dasar manusia nomor 3 setelah udara, air. Yang ketiga adalah makanan. Dan itu dia juga manfaat pohon. Ternyata untuk hal yang berhubungan dengan menanam pohon dan manfaatnya, Allah sudah mengatakan nih. Jadi kalau kita membantu manusia beramal jariah menanam pohon, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Dan kata Rasulullah, kalau kita menanam pohon, menanam benih, dan ada manfaatnya, dan manfaat ini digunakan oleh manusia, oleh binatang, oleh burung, oleh semuanya, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Jadi mau mendapat pahala dari Allah? Iya dong, kan untuk amal jariah. Iya, teman-teman dan adik-adik, gak terasa ya, sudah membersamai Kak Diana, Oru, dan Kak Naura Nadia di acara Dunia Anak. Kami pamit undur diri dulu. Semoga manfaat yang didapatkan dari acara ini adik-adik bisa terapkan. Siapkanlah cangkulmu, siapkanlah benihmu, siapkanlah tanaman pohonmu. Dan jangan lupa memberitahu kepada kedua orang tua untuk mendukung kita menanam pohon, menjaga bumi, agar kita semua menjadi khalifah di muka bumi. Yeay! Ayo kita pamit dulu ya Kak Nora Nadia. Teman-teman di rumah, terima kasih ya. Insya Allah bertemu lagi di acara Dunia Anak, dongeng anak cerdas Indonesia dengan tema lain lagi yang lebih seru lagi. Dan satu lagi nih yang harus terlupa, setiap tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Nasional. Masya Allah, ada hari menanam pohon. Aku akan berterima kasih pada manusia yang menanam pohon.
Dan kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.